orang sekarang sedang membelokkan segala apa? Yang lurus. Ayat 10, klik. Aha. Hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan apa? Kelaliman. Ini yang saya bilang, orang sekarang apa saja dia kerjakannya untuk mendapatkan keuntungan. Tapi hidup Kristen berbeda. Hidup Kristen adalah berdiri tegak dan berkata, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Klik. Aha. Saya pelajari dunia hari-hari ini dipenuhi dengan orang-orang yang sok tahu, sok pintar, sok jago. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Setuju katakan amin. Amin. Nah, bukan berarti jangan selalu bilang, ya tapi pendeta saya itu jadi Kristen gitu pendeta. Bukti saya juga diputusin sama pacar saya gitu. Tuhan tahu gak sih apa yang terjadi dalam hidup saya? Sabar bro. Wallace bro. Dengar baik, hidup Kristen bukan berarti ada pengecualian tersendiri. Lalu kita gak ada masalah. Mungkin sudah menatap saya dan berkata, pendeta tahu suami saya pendeta. Tinggalin saya pendeta. Kalau dia cari perempuan lain yang lebih cantik mungkin saya ngerti. Pendeta tahu dia lari sama siapa? Laki-laki lain. Darah Yesus. Najis. Bu. Zaman sekarang bu, orang Manado bilang so gila bu. Kalau suami sudah masih selingkuh sama perempuan lain, saudara itu sebagai wanita masih bisa saingan. Tapi kalau laki-laki lain bu, mau saingan gimana bu? Satu kali setelah ibadah ada ibu-ibu, pendeta tolong doain saya pendeta. Kenapa bu? Suami saya selingkuh pendeta. Kalau sama wanita yang lebih cantik dari saya ngerti pendeta. Dia selingkuh sama laki-laki juga. Jangan bawa ke saya bu ya, jangan bawa ke saya bu. Kan gak lucu suaminya datang. Pendeta. Boleh tolong doa? Kita doa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Parah saudara. Hidup Kristen ada tantangan. Sama-sama bilang sama saya, hidup Kristen ada tantangan. Tapi pada saat yang bersamaan hidup Kristen itu dahsyat. Sama-sama bilang sama saya, hidup Kristen ada tantangan. Sama-sama bilang sama saya, hidup Kristen juga dahsyat. Siapa yang percaya hidup Kristen itu dahsyat? Siapa yang gak punya masalah? Tapi mulai hari ini jangan jadi Kristen yang mengeluh, jangan jadi Kristen yang bersungut, jangan jadi Kristen yang lemah, tapi berdiri tetap dan berkata, roh Tuhan ada pada saya tidak gentar, saya lebih daripada orang yang menang karena Yesus yang mengasihi saya. Setuju katakan amin. Buka Alkitab kita sama-sama, hari ini kita bicara tentang penuh dengan roh Tuhan. Ini yang tengah ini foto saya waktu masih agak muda, saudara. Dan saya salah, itu foto pendeta Daud Tony. Pak Daud waktu muda begitu loh gayanya. Klik. Aha. Mika pasal 3 ayat 8 sampai 10. Tetapi aku ini apa? Bu. Oh ini enggak ada ibu-ibu di sini. Oh ini bapak-bapak semua, darah Yesus. Pak. Gini. Kita ngomong dari hati-hati ya. Saudara kan tinggal di Pontianak ya. Kalau saya panggil Pak, jangan jawab gini. Oi, kampungan banget gitu kedengerannya. Bener, kampungan banget. Sorry, saya ngomong apa adanya. Kedengerannya kampungan gitu. Pak, oi. Lu seganteng apapun Pak, tapi kalau dipanggil Pak, oi.
Cewek juga ilfil, bener dah. Itu sama kayak cewek cantik, angkat tangan, keteknya basah. Aduh, Pak, gini Pak. Ini kan gini Pak ya, kita kan, ya kita teman lah. Saya kebetulan pendeta bukan imam besar gitu yang, no, kita bersahabat lah. Jadi gini Pak, kita belajar kehidupan Pak. Oh dipanggil Pak. Pak gitu, saya ajarin. Caranya jawabnya gini. Iya. Jadi kayak di film-film Pak, di film-film. Jadi kalau istrinya panggil kan, dear, nah gitu kan. Kan kesannya asik gitu kan, kayak di film-film gitu kan. Hey, how are you? Coba kita tes ya, Pak. Walaupun BCA sampai minta maaf sama kita, ya kan? Maksudnya waktu kita taruh ATM terus, maaf saldo Anda tidak mencukupi, ya kan? Maksudnya, walaupun kita pas-pasan, tapi kalau orang panggil, John, gitu, kedengeran keren gitu. Coba. Pak, itu adem gitu ya kan? Bu, oi. Bu, gitu ya. Biarin gigi nggak ada Oma. Bu, coba. Adik-adik muda. Coba adik-adik muda. Coba. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan. Semua ibu-ibu bilang sama saya, aku ini penuh kekuatan. Saya nggak mau tahu apa yang setan ngomong dalam pikiran saudara. Setan mungkin berkata, penyakitmu parah, rumah tanggamu hancur, keadaan ekonomimu hancur. Tapi firman Tuhan bilang, aku ini penuh kekuatan. Bapak-bapak bilang sama saya, aku ini penuh kekuatan. Adik-adik muda bilang sama saya, aku ini penuh kekuatan. Janda-janda dan duda-duda semua bilang sama saya, aku ini penuh kekuatan. Yang terakhir itu yang saya nggak tahan. Semua langsung lihat kiri kanan. Seluruh sidang jemaat sama-sama bilang sama saya, aku ini penuh dengan kekuatan. Ketika setan sedang berbisik kepadamu dan berkata kondisimu parah. Ketika setan sedang berbisik kepadamu dan katakan keadaanmu susah. Hari ini katakan dengan iman, aku ini penuh dengan kekuatan. Karena aku tahu roh Tuhan ada padaku. Yang setuju katakan amin. Alkitab saya bilang apa saja yang saya ucapkan kalau saya tidak bimbang tapi percaya itu yang terjadi. Siapa yang masih percaya firman Tuhan itu indah? Amin. Sama-sama bilang saya masih percaya. Sama-sama kita ucapkan 1, 2, 3. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan. Dengan roh Tuhan. Dengan keadilan dan keperkasaan. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang aku ini. Nah, semua taruh tangan kanan saudara di dada, kita buat langkah profetik kita sama-sama bilang, tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan, dan dengan keperkasaan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara-saudara yang sakit, saudara-saudara yang berbeban berat, saudara-saudara yang sedang dalam goncangan rumah tangga, saudara-saudara yang dalam kesulitan ekonomi, taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, aku ini penuh dengan kekuatan. When the devil attack your mind, never entertain it. Waktu setan mulai menyerang pikiran saudara, jangan menikmatinya. Tetapi kita lawan dia dengan iman yang teguh, maka dia akan lari. Kalau setan menyerang, sama-sama bilang sama saya, lawan.
Kalau setan menyerang, kalau setan menyerang, kalau setan menyerang, kalau iblis menyerang, kalau kekacauan menyerang, kalau penyakit menyerang, kalau mertua datang, hei! Kalau mertua datang, sambut. Mertua datang, lawan. Belum pernah dapat kutuk mertua lu. 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan lu baru rasa. Kalau setan menyerang, when the devil try to attack your mind, never entertain it. Jangan pernah dinikmati, tetapi lawan. Setiap kali setan mulai berbisik penyakitmu parah, setan berbisik dan berkata kamu gak mungkin bisa punya anak, setan berbisik dan berkata jantungmu bocor, setan berbisik dan berkata ginjalmu parah, setan berbisik dan berkata hidupmu sengsara, bilang sama setan, aku ini penuh dengan kekuatan, penuh dengan roh Tuhan, akan melangkah dalam keperkasaan. Yang setuju katakan amin. Jangan ada yang pulang kebaktian. Pendetanya gila itu. Semua pulang kebaktian melangkah. Aku ini penuh dengan keperkasaan. Amin. So, lihat. Aku ini penuh dengan apa? Kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan. Untuk apa? Memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel apa? Dosanya. Baiklah dengarkan ini hai para kepala kaum Yakub dan para pemimpin kaum Israel, hai kamu yang muak terhadap keadilan dan yang apa? Membengkokkan segala yang apa? Lurus. Saya khawatir inilah zaman di mana kita hidup hari-hari ini, di mana orang muak terhadap keadilan dan membengkokkan segala yang apa? Lurus. Orang sekarang anggap dosa itu normal. Adik-adik muda kalau mau hidup dalam kesucian justru diketawain sama teman-temannya. Ya kan? Kalau saudara pacaran tidak mau lakukan hubungan seks sebelum menikah. Lo ngapain sih? Gue pacaran sama lu kayak pacaran sama suster. Kesenggol darah Yesus. Darah Yesus. Cewek-cewek di Pontianak jangan jual diri murah. Ada yang bilang amin lagi. Supermarket aja zaman sekarang buy one get one free, pendeta. Cewek-cewek di Pontianak dengar, lu jangan jual diri murah. Ibu-ibu nggak saya bilang amin, ibu udah ketelatan bu, udah telat bu, udahlah bu, pasrah aja lah bu kalau ibu mampu. Saya ngomong sama cewek-cewek bu, ibu-ibu bilang, tapi kan saya juga cewek. Tapi kan tante cewek telat toh, ya kan. Nih cewek-cewek dengar nih, lu jangan jual diri murah. Lumayan ada 4 yang bilang amin. Yang lain, banting harga aja gak laku pendeta. Cewek-cewek di Pontianak jangan jual diri murah. Engkau anak raja. Amin. Jangan cowok raba-raba. Pria jahanam akan cari cewek murahan untuk dipermainkannya. Dan akan mencari wanita baik-baik untuk menjadi istri dan pasangan teman hidupnya. Lu jangan tolol. Gilbert jauh-jauh datang dari Jakarta cuma tolol-tololin gua. Sorry saya kalau ngomong apa adanya saudara. Gua gak bisa dimanis-manisin. Saya gak bilang, saudara-saudara jangan berzina. Kecuali kepepet. Sama kalau ngomong apa adanya aja. Cewek-cewek di Pontianak jangan jual diri murah. Belajar punya harga diri. Kalau cowok mulai raba-raba, saudara pegang jidatnya bilang dalam nama Yesus lo jinak keluar. Baru cowoknya kaget darah Yesus. Lu baru dihargai kalau begitu. Tapi kalau saya diputusin, lu gak butuh laki-laki kegatelan kayak gini untuk jadi pasangan teman hidup kamu.
Amin. Ya dong. Ada yang nanti gini. Kenapa baru kasih tahu sekarang? Udah turun mesin 2 kali. Najis lu. Dan cowok-cowok di Pontianak, lu jangan kegatelan. Jangan kalau penyembahan, what a beautiful name it is. Oh, what a beautiful name it is. Tapi lu kegatelan banget kalau pacaran. Ratakan tanah bergelombang. Timbunlah tanah yang berlubang. Ceweknya bukan sadar malah jangan lelah. Bekerja di ladangnya saya. Anak-anak muda di Pontianak, mari hidup benar, mari hidup suci, mari hidup kudus, mari lakukan yang terbaik buat Tuhan. Maka roh kemuliaan Tuhan akan ada dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Siapa anak muda yang siap mau hidup benar buat Tuhan? Siapa anak muda yang siap mau hidup benar buat Tuhan? Bapa, dalam nama Yesus hamba ucapkan berkat buat orang-orang muda yang angkat tangannya hari ini. Biar mereka bukan hanya angkat tangan di rumah Tuhan hari ini. Mereka bukan hanya angkat tangan dalam ibadah kebaktian, kebangunan rohani tengah minggu ini. Tapi mereka dalam hatinya terbakar untuk hidup suci buat Tuhan. Terbakar untuk hidup benar buat Tuhan. Karena orang-orang muda yang hidupnya benar buat Tuhan akan diangkat Tuhan, dipakai Tuhan, dikuatkan Tuhan, dibela Tuhan. Dan dibawa Tuhan pada pengalaman-pengalaman yang dahsyat. Hamba berdoa buat orang-orang muda ini. Sehingga roh Tuhan, roh kekuatan, roh keperkasaan turun atas kehidupan mereka. Sehingga mulai hari ini mereka berkata tidak pada alkohol. Mereka berkata tidak pada perzinahan. Mereka berkata tidak pada onani dan masturbasi. Mereka berkata tidak pada apapun yang bersifat percabulan. Mereka berkata tidak dengan pacaran dengan orang yang tidak seiman. Mereka berkata tidak dengan pacaran yang melakukan hubungan seks sebelum nikah dan saling merangsang satu sama lainnya. Mereka berkata tidak pada hal-hal yang berbau dengan drugs dan obat-obat terlarang. Di dalam nama Yesus, urapi mereka dengan roh keperkasaan, roh kekuatan dari Tuhan, roh kemuliaan Tuhan. Sehingga mereka jadi anak-anak muda yang dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Yesus, setiap orang muda katakan, aku anak raja, aku anak Tuhan, aku mau hidup dalam kebenaran. Roh keperkasaan Tuhan di dalam hidupku, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Baiklah, dengarkan ini, hai para kepala kaum Yakub dan para pemimpin kaum Israel, hai kamu yang muak terhadap keadilan dan yang membengkokkan segala yang apa? Lurus. Suami sayang istri, hari-hari diketawain sama teman-temannya. Lu suami DKI lo dibawa ketek istri. Istri yang ngalah, istri yang sabar, istri yang berserah dan melakukan yang baik buat suami, diketawakan oleh teman-temannya. Lu laki kayak gitu, lu masih sabar. Lama-lama lu dijadiin keset lu sama laki lu. Pejabat yang tidak mau korupsi, hari ini diketawain sama teman-temannya. Lu kapan kayanya lu? Pangkat naik tapi susah terus. Karena Alkitab saya bilang orang sekarang sedang membelokkan segala apa? Yang lurus. Ayat 10, klik. Hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan apa? Kelaliman. Ini yang saya bilang, orang sekarang apa saja dia kerjakannya untuk mendapatkan keuntungan. Tapi hidup Kristen berbeda. Hidup Kristen adalah berdiri tegak dan berkata, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Klik. Saya pelajari dunia hari-hari ini dipenuhi dengan orang-orang yang sok tahu, sok pintar, sok jago. Bilang sama sebelah saudara, lu sok tahu enggak? Bilang sama sebelah saudara, daripada lu sok jago. Ya. Bu. Oi. Makanya selalu saya bilang gini, sebelum kebaktian makan dulu.
Karena orang Indonesia antara pusar sama otak itu cuma 2,5 jengkal. 1, 2, setengah. Iya kan? Lu jangan ketawa dulu, hitung. Sebagian saudara bilang, ya saya cuma 1,5. Makanya orang Indonesia, apa saja yang terjadi di kampung tengah langsung mukul di otak. Jadi kalau ini kosong, ini mampet. Makanya di kebaktian banyak kan orang kalau datang ibadah gini nih. Tinggal kau cari-cari oksigen, kata orang Manado bilang. Makanya dari tadi siapa? Bu. Suami ibu sok tahu nggak, Bu? Suami ibu sok pinter nggak, Bu? Suami ibu sok jago nggak, Bu? Terus suami ibu kalau salah pernah minta maaf nggak, Bu? Pernah ngaku salah nggak, Bu? Pontianak mau kena tsunami, pendeta, kalau suami saya sampai ngaku salah. Langit dan bumi boleh lenyap, suami saya tidak pernah salah. Dia salah pun ngotot. Duh. Pak. Istri Bapak suka sok pinter, sok tahu, sok jago nggak, Pak? Kalau dikasih tahu dia yang lebih galak. Akhir zaman memang lawatan Roh Kudus terjadi di mana-mana. Tapi akhir zaman juga perpecahan gereja yang paling banyak terjadi di akhir zaman. Kenapa? Orang yang melayani juga sok tahu. Bilang sama sebelah saudara, kayak lu gitu. Orang sekarang gak bisa ditegur. Orang sekarang gak bisa dinasehatin. Ditegur sedikit, dinasehatin sedikit, tanduknya keluar, taringnya keluar. Tapi orang yang penuh dengan roh Allah berbeda. Dia tahu Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupnya yang sejuk. Katakan amin. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya tidak boleh sok tahu. Saya tidak boleh sok pinter. Saya tidak boleh sok jago. Karena semua yang saya dapatkan itu anugerah Tuhan. Amin. Nah, akibatnya banyak persoalan-persoalan yang apa? Merusak dan menghancurkan. Bu. Saya mau tanya, Bu. Jujur ya, Bu ya, jujur ya, jawab ya. Di antara kita tidak boleh ada dusta ya, Bu ya. Bu. Punya suami yang sok tahu, sok jago, sok pinter, enak gak, Bu? Jujur Bu, jujur ya. Nggak boleh ada ganjaran apapun ya. Bu, jujur aja ya, jujur ya. Punya suami yang sok tahu, sok jago, sok pinter, enak gak, Bu? Enggak ya, Bu ya. Apalagi punya istri yang sok tahu, sok jago, sok pinter, Bu. Saya pikir pendeta mau belain saya. Loh, intinya baik punya istri, baik punya suami, baik punya rekan dalam pekerjaan Tuhan, baik punya sahabat dalam kehidupan. Orang sok tahu, orang sok pinter, orang sok jago selalu troublemaker. Adik-adik muda, lu kalau cari pasangan teman hidup jangan cuma lihat gantengnya. Aduh dia ganteng bener pendeta. Aduh dia ganteng bener pendeta. Aduh laler aja sampai terkiwir-kiwir lihat dia. Lu kalau cari pasangan teman hidup jangan cuma soal cantiknya pendeta, kutilang taman, kurus tinggi langsing tapi manis. Najis. Meskipun dia ganteng, meskipun dia cantik, kalau dia sok tahu, sok jago, sok pinter, belajar dari mama lu sono. Selamat menderita. Makanya biarpun gak terlalu cantik, biarpun gak terlalu ganteng, tapi cari yang takut akan Tuhan. Ini yang bilang amin pasti yang jelek ini.
Dia mikir, akhirnya pasaran gua naik nih. Aduh, parah. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya tidak boleh sok pinter. Saya tidak boleh sok jago. Saya tidak boleh sok tahu. Semua yang saya punya berasal dari Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Klik. Nah, saya pelajari dunia memerlukan orang-orang yang penuh dengan apa? Roh Tuhan. Dunia nggak butuh sekedar orang pintar. Orang pintar yang nggak penuh dengan Roh Tuhan adalah sumber petaka di bangsa ini. Amin. Kadang-kala suami sudah begitu pintarnya sampai punya anak 3 di luar nggak ada yang tahu. Ada pejabat yang begitu pintar sampai korupsi ratusan miliar, semua orang masih hormat sama dia. Yang bikin susah bangsa ini bukan orang bodoh. Yang bikin susah bangsa ini orang pintar tetapi tidak takut akan Tuhan. Amin. Ada banyak orang di gereja saking pintarnya, pelayanan jalan terus, berjinah jalan terus. Pelayanan jalan terus padahal dia bini piaraan. Di sini ada yang bini piaraan enggak? Saya tuh kadang-kala paling jengkel bener. Saya paling jengkel orang Kristen yang suka menghakimi. Kita orang Kristen tidak boleh menghakimi. Kadang-kala ada pendeta-pendeta kudus banget gitu. Yang perempuan-perempuan piaraan. Suami-suami yang masih keluar. Tidak pantas sekali di gereja. Oh, di sini enggak. Yesus datang untuk orang berdosa. Amin. Siapa yang selingkuh, siapa yang punya bini piaraan, maju ke depan, kita doa sama. Saudara nggak mungkin diusir di sini. Gereja ini gereja yang menerima semua orang karena percaya anugerah Tuhan. Ayo, siapa bini-bini piaraan, bapak-bapak yang selingkuh, maju ke depan kita foto. Ada Pak Tony, pendeta Tony di sini, ya kan kita. Tapi kan itu malah bikin malu. Kalau bikin malu ngapain lu kerjain tau gak? Bu, suamimu bukan hanya perlu istri yang pandai dandan dan pintar masak. Zaman sekarang Gojek lebih cepat, Bu. Karena kalau kau pintar dandan, duit yang kau pakai untuk beli belanjaan make up itu juga duit laki lu, Bu. Hari-hari ini, suami butuh istri yang penuh dengan Roh Tuhan. Hari-hari ini, anak-anak muda butuh mama dan papa yang penuh dengan Roh Tuhan. Saya percaya hanya orang yang penuh dengan Roh Tuhan yang mampu mengadakan perubahan dalam hidup ini. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Engkau seorang dokter kah, engkau seorang insinyur kah, engkau seorang pengusaha kah, engkau orang kaya kah, saya hormati untuk setiap pencapaian yang kau miliki. Tapi kalau engkau tidak memiliki Roh Tuhan dalam hidupmu, engkau tidak dikendalikan Roh Tuhan, hati-hati setan bisa pakai engkau untuk menjadi troublemaker dimanapun kau berada. Ada banyak gereja pecah bukan karena orang yang belum bertobat. Ada banyak gereja pecah karena orang-orang pelayanan yang kelihatannya hebat, yang kelihatannya luar biasa, tetapi tidak ada Roh Tuhan. Karena di mana Roh Tuhan selalu ada kemerdekaan, di mana Roh Tuhan selalu ada damai sejahtera, di mana Roh Tuhan selalu ada terobosan-terobosan yang dahsyat bagi kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, saya pelajari dunia memerlukan orang-orang yang penuh dengan Roh Tuhan. Satu, yang hidup dalam semangat dan keberanian. Sama-sama bilang sama saya butuh semangat. Sama-sama bilang sama saya butuh keberanian. Sama-sama bilang sama saya harus hidup dengan semangat. Sama-sama bilang sama saya harus jadi orang yang berani. I know, mungkin setelah menatap saya dan berkata, tapi kata dokter penyakit saya parah. Tapi minimal kita masih punya semangat. Alkitab saya bilang ada seorang wanita pendaraan 12 tahun. Dia datang ke berbagai tabib, tapi setiap tabib bilang, there is no hope for you. But she just doesn't care
Kenapa saya bilang dia nggak peduli? Karena dia masih tetap punya semangat. Hartanya habis, keluarganya ninggalin dia. Dia udah nothing left. Dia nggak punya apa-apa lagi. Satu-satunya dia masih punya semangat. Sama-sama bilang sama saya, dia masih punya semangat. Alkitab saya berkata, she is crawling. Apa artinya she is crawling? Dia merangkak. Kenapa dia merangkak? Bukan karena iseng, bukan karena cari perhatian, bukan karena mau selfie. Tapi kenapa dia merangkak? Karena memang tidak kuat untuk berjalan. Tapi ini yang membuat dia tetap maju. Karena dia masih punya semangat. Dia semangatnya membara dan dia bilang, asal ku jamah jubahnya aku sembuh. Dalam perjalanannya ada orang injak dia nggak peduli. Ada orang ketawain dia nggak peduli. Dia merangkak terus. Karena buat orang yang punya semangat, saya tidak akan berhenti sampai saya melihat janji Tuhan tergenapi. Yang setuju katakan amin. Kadang kala kita semangat aja udah gak ada, percuma. Pendeta rumah tangga saya udah gak bisa dipertahankan. Pendeta memang suami saya gila sekali pendeta. Bu, mau siapapun berkhotbah, mau siapapun mendoakan engkau, nothing has changed. Gak ada perubahan kalau kita gak ada semangat. Adik-adik muda, engkau harus punya semangat. Dan setelah kita punya semangat, kita harus berani. Betul di depan saya ada tantangan, betul di depan saya ada pergumulan. Tapi roh yang alam saya lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Alkitab saya bilang, singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Tidak ada kekuatan musuh yang akan membahayakan kamu. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Pak, saya nggak mau tahu siapa yang fitnah saudara, Pak. Saya nggak mau tahu siapa yang curangin saudara, Pak. Saya nggak mau tahu siapa yang tusuk saudara dari belakang. Tapi pastikan kau masih tetap punya semangat dan punya keberanian. Daud berdiri di hadapan Goliat bukan karena dia lebih hebat, tapi karena dia punya semangat dan punya keberanian. Amin. Dia nggak lebih kuat dari Goliat, dia nggak lebih tinggi dari Goliat, dia nggak lebih hebat dari Goliat, dia nggak lebih pengalaman dari Goliat, senjatanya tidak lebih canggih dari Goliat, tapi dia tahu Allahnya dahsyat dan luar biasa. Dia tahu dia penuh dengan roh Tuhan, dia tahu bahwa roh Allah menyertainya, tidak ada yang bisa membunuh semangatnya. Meskipun raja berkata, engkau masih terlalu muda, sementara dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit, dia nggak peduli, dia tetap maju. Dia bilang, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba kawanan ayahnya. Setiap kali ku jumpai binatang buas, ku tangkap janggutnya, ku robek mulutnya. Tuhan yang sama yang menyerahkan binatang buas dalam tanganku, Tuhan yang sama yang akan memberi kemenangan kepadaku. Dia tidak mau terhambat oleh apapun. Dia tetap maju menghadapi Goliat. Tetapi ketika dia menghadapi Goliat, dimaki oleh Goliat dan Goliat bilang, hei, anjingkah aku sampai kau datangi aku dengan batu seperti itu? Tidak ada yang bisa membunuh semangatnya. Dia tetap berdiri tegak. Mungkin air matanya mengalir, mungkin hatinya pecah dan hancur karena dihina seperti itu, tapi semangat dan keberaniannya tidak bisa ditahan dan dihambat oleh siapapun. Dia berdiri tegak dan dia bilang, engkau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing, tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Hari ini juga aku akan menyerahkan mayatmu kepada burung di udara, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan Alkitab berkata setelah dia mengucapkan kalimat itu, dia lari maju menghadapi Goliat, karena dia tahu Tuhannya hebat, dahsyat dan luar biasa, tidak pernah mempermalukan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya pasti ditolong Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus punya semangat. Saya harus punya keberanian. Sorry untuk ngomong ini yang kedengarannya kelihatan seperti orang tidak beriman. Doa bahkan gak bisa menolong saudara kalau saudara gak punya semangat dan gak punya keberanian. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, aduh pendeta, dari Benihin sampai Beni Huta Galung udah tumpang tangan buat saya. Jangankan tumpang tangan, tumpang kaki sekalipun sekalian. Juga gak akan bisa menyelesaikan persoalan kita. Sama-sama bilang sama saya harus punya semangat. Saudara-saudara yang kecewa karena usahamu sedang goyah. Saudara-saudara yang kecewa karena rumah tanggamu sedang dihantam badai. Saudara-saudara yang kecewa karena mama dan papamu bercerai. Saudara-saudara yang kecewa karena engkau menghadapi hal-hal yang menyakitkan dalam hidupmu. Mungkin saudara menatap saya dengan curiga dan berkata, para pendeta enak aja ngomong semangat. Apa aja yang semangat? Semuanya udah hancur. Jawaban saya sederhana, di tangan Tuhan tidak ada pernah kata terlambat. Dia tetap Tuhan sumber segala mujizat, kemenangan dan berkat yang dahsyat dan luar biasa. Semua ibu-ibu bilang sama saya harus semangat.
Semua ibu-ibu bilang sama saya harus berani. Semua bapak-bapak bilang sama saya harus semangat. Semua bapak-bapak bilang sama saya harus berani. Semua adik-adik muda bilang sama saya harus semangat. Semua adik-adik muda bilang sama saya harus berani. Semua kita harus berkata, saya harus semangat. Dan saya harus berani. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, dunia memerlukan orang-orang yang penuh dengan roh Tuhan, yang hidup dalam semangat dan kebenaran. Yang kedua, yang selalu tenang dan bersyukur. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh nyalain orang. Pak, makan makanya Pak sebelum kebaktian. Pentiumnya Pentium 2. Pak, Pak, refleksnya keluar, oi. Kampungan banget. Diajarin, Pak. Kalau sudah menghadapi masalah, jangan nyalain orang. Bu, kalau engkau menghadapi masalah, jangan nyalain orang. Jangan panik, jangan saya. Ya tapi pendeta ini kan gara-gara suami saya, ini gara-gara mertua saya. Pendeta stop nyalahin orang. Sama-sama bilang sama saya, stop nyalain orang. Hidup tenang aja, kita punya Tuhan kok. Amin. Alkitab saya bicara tentang Yusuf. Yusuf dibuang ke dalam penjara. Oleh siapa? Oleh tante genit. Kegatelan itu. Yang bernama Tante Potince. Oh, Alkitab saya nggak ada Tante Potince. Istrinya Potifar tuh. Yusuf lagi kerja, tiap hari diganggu sama Tante Potince itu. Ucup. Ucup. Tapi Yusuf punya prinsip, sama-sama bilang sama saya, kita harus punya prinsip. Sama-sama bilang sama saya harus punya prinsip. Sampai akhirnya istrinya Potifar pegang jubahnya Yusuf. Yusuf tinggalkan dan dia lari. Kemudian dia sebarkan hoax. Orang kalau hatinya busuk, senangnya sebar hoax. Tiba-tiba dia bilang sama lakinya, hamba Ibrani yang kamu hendak memperkosa aku. Pertanyaan saya, Yusuf nyalain orang enggak? Tante yang kegatelan kok saya yang disalahin. No. Sama-sama bilang sama saya, hidup harus belajar tenang. Boleh nggak stop mengeluh? Boleh nggak stop nyalain orang? Kita anak Tuhan kok. Tidak ada sesuatu bisa terjadi dalam kehidupan kita tanpa Tuhan merencanakan hal-hal yang lebih dahsyat dan luar biasa buat kita. Sama-sama bilang sama saya harus belajar tenang. Jangan apa-apa panik gitu, langsung pikiran, aduh jangan begini, aduh jangan. Hidup Kristen gak ada kata jangan-jangan. Hidup Kristen pokoknya aku percaya. Sama-sama bilang sama saya, pokoknya aku percaya. Aku percaya Tuhan tolong. Aku percaya Tuhan bela. Aku percaya Tuhan sediakan yang terbaik. Aku percaya apa yang tidak pernah timbul dalam pikiran, Tuhan akan sediakan bagiku. Yang setuju katakan amin. Amin.
Orang yang dipenuhi dengan roh Tuhan tidak akan panik, tidak akan salahkan orang, tidak akan apa-apa emosi, tidak akan apa-apa gregetan, tidak akan apa-apa kecewa, tidak akan apa-apa memikirkan yang negatif. Kalau hari ini saudara sedang tidak tenang dalam hidup saudara, kalau saudara apa-apa mikir negatif, kalau hari ini saudara apa-apa nyalahin orang, apa-apa negatif sama orang, hari ini saya mau bilang, biarkan roh Tuhan memenuhi hidup saudara. Belajar tenang dan bersyukur. Kita tahu bahwa Tuhan kita hebat dan luar biasa. Tidak pernah dia berikannya batu untuk anak-anaknya minta roti. Yang setuju katakan amin. Saudara-saudara yang sedang sakit, belajar tenang dan bersyukur. Terus saya bersyukur apa? Tuhan terima kasih, saya sakit, terima kasih. Suami saya selingkuh, terus saya mesti bersyukur apa? Tuhan terima kasih, suami saya lakukan kemudahan, haleluya. Itu udah kepukul di otak namanya, Bu. Kita bukan bersyukur buat masalah kita. Kita bersyukur karena masih ada Tuhan yang bela kita. Tuhan terima kasih, dokter boleh bilang saya sakit, tapi ada dokter di atas segala dokter yang mampu menyembuhkan aku dan melakukan perkara dahsyat buat hidupku. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang sama saya harus tenang dan bersyukur. Yang ketiga saya pelajari, dunia memerlukan orang-orang yang penuh dengan roh Tuhan, yang selalu hidup dalam hikmat dan kebijaksanaan. Bu, sama-sama bilang sama saya butuh hikmat. Jadi hidup tuh jangan baperan, Bu. Pak, hidup jangan apa-apa baperan, Pak. Adik-adik muda jangan apa-apa baperan. Diputusin. Terus ngeliat dari gedung di atas. Saya mau lompat, tolol. Diputusin langsung ganti status di Instagram. Ganti yang pakai tetesan air mata. Lu diketawain sama yang mutusin lu. Lihat tuh gara-gara diputusin gue. Hidupnya sengsara. Kalau ada orang putusin saudara bilang sama dia bye. Aku bersuka cita, aku bebas dari segala kebohongan dan kepalsuan. Nah itu. Baru dia bilang, aduh. Gue putusin dia bahagia. Karena anak Tuhan percaya. Tuhan tidak akan lepaskan kita dari sesuatu tanpa menyediakan buat kita sesuatu yang lebih baik. Yesaya pasal 49. Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma. Aku telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan, yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan penebus Israel, Allahnya yang maha kudus. Kepada dia yang dihinakan orang, kepada dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang maha kudus Allah Israel yang memilih engkau. Sion dipulihkan. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali, dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi, untuk menyatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus.
angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Bersorak-sorailah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua berhimpun datang kepadamu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Sungguh, mereka semua akan kau pakai sebagai perhiasan, dan mereka akan kau lilitkan seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Sebab tempat-tempatmu yang tandus dan sunyi sepi, dan negerimu yang dirombak, sungguh sekarang terlalu sempit untuk sekian banyak pendudukmu. Dan orang-orang yang mau menelan engkau akan menjauh. Malahan anak-anakmu yang kau sangka hilang akan berkata kepadamu, tempat itu terlalu sempit bagiku, menyisihlah supaya aku dapat diam di situ. Maka engkau akan berkata dalam hatimu, siapakah yang telah melahirkan sekaliannya ini bagiku? Bukankah aku bulus dan mandul, diangkut ke dalam pembuangan dan disingkirkan? Tetapi anak-anak ini siapakah yang membesarkan mereka? Sesungguhnya aku tertinggal seorang diri, tetapi mereka ini dari manakah datangnya? Beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa, dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki, dan anak-anakmu perempuan akan didukung di atas bahunya. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu, dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah, dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan, atau dapatkah lolos tawanan orang gagah? Sungguh, beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri, seperti orang mabuk minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu, yang maha kuat Allah Yakub. Yesaya pasal 50. Beginilah firman Tuhan, di manakah gerangan surat cerai ibumu? Tanda aku telah mengusir dia. Atau kepada siapakah di antara penagih hutangku aku pernah menjual engkau? Sesungguhnya oleh karena kesalahanmu sendiri kamu terjual, dan oleh karena pelanggaranmu sendiri ibumu diusir. Mengapa ketika aku datang tidak ada orang, dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab? Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan, atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Sesungguhnya dengan hardiku aku mengeringkan laut. Aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun. Ikan-ikannya berbau amis karena tidak ada air dan mati kehausan. Aku mengenakan pakaian kelam kepada langit dan menyelimutinya dengan kain kabung. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku.
seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Yesaya pasal 51. Kata-kata penghibur untuk Sion. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lobang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantarannya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata, keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan akan kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatan, hai tangan Tuhan. Terjagalah seperti pada zaman purbakala, pada zaman keturunan yang dahulu kala. Bukankah engkau yang meremukkan Rahab, yang menikam naga sampai mati? Bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudera raya yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan, supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang? Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Duka dan keluh akan menjauh. Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau, maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput, sehingga engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, sehingga engkau terus gentar sepanjang hari terhadap kepanasan amarah orang penganiaya. Apabila ia bersiap-siap memusnahkan, di manakah gerangan kepanasan amarah orang penganiaya itu? Dia yang dipasung terbelenggu akan segera dibebaskan. Ia tidak akan turun mati ke liang kubur, dan tidak akan kekurangan makanan. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang mengharu-birukan laut, sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu, dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Terjagalah, terjagalah. Bangunlah, hai Yerusalem, hai engkau yang telah meminum dari tangan Tuhan.
isi piala kehangatan murkanya. Engkau yang telah meminum, menghirup habis isi cangkir yang memusingkan. Dari semua anak-anak yang dilahirkannya, tidak ada yang membimbing dia, dan dari semua anak-anak yang dibesarkannya, tidak ada yang memegang tangannya. Kedua hal ini telah menimpa engkau. Siapakah yang akan turut berduka cita dengan engkau? Kebinasaan dan keruntuhan, kelaparan dan pedang, siapakah yang akan menghibur engkau? Anak-anakmu sudah terlentang kelesuhan di semua ujung jalan, seperti lembu hutan kena jaring. Mereka diliputi kehangatan murka Tuhan dan hardik Allahmu. Sebab itu dengarlah ini, hai engkau yang tertindas, hai engkau yang mabuk, tetapi bukan karena anggur. Beginilah firman Tuhanmu, Tuhan Allahmu, yang memperjuangkan perkara umatnya. Sesungguhnya aku mengambil dari tanganmu piala dengan isinya yang memusingkan, dan isi cangkir kehangatan murkaku tidak akan kau minum lagi, tetapi aku akan memberikannya ke tangan orang yang menindas engkau. Orang yang tadinya berkata kepadamu, tunduklah, supaya kami lewat menginjak kamu. Maka engkau merentangkan punggungmu serata tanah, dan sebagai jalan bagi orang yang lewat dari atasnya. Yesaya pasal 52. Tuhan menyelamatkan Sion. Terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Kebaskanlah debu daripadamu, bangunlah, hai Yerusalem yang tertawan. Tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai putri Sion yang tertawan. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Lalu Asyur memeras dia tanpa alasan. Tetapi sekarang, apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan, umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan, dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Ya, aku. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar, dan tidak akan lari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa-bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka paham. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.